Oke, perkenalkan nama aku Gracilia Paramasisa Mekto, biasa dipanggil Gesi atau Grace, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Nama aku Fatsa Dunensar dari Fakultas Hukum, saat ini lagi semester 2. Nama saya Kevin Perangian, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 4. Masuk UNER ini jalur apa? Jalur SBMPTN. Jalur mandiri. Di jalur mandiri. Kalau hukum itu ada 3 jalur, yang pertama jalur SNMPTN, lalu SBMPTN sama jalur mandiri. Terus alasan ngambil fakultas hukum dari kakaknya sendiri apa? Alasan aku sih sebenarnya sebelumnya kan aku pas SMA tuh IPA ya. Cuman karena aku ngerasa pengen ada pelajaran baru, suasana baru gitu, makanya aku jadinya nyebrang gitu ke jurusan sosum kan. Nah, terus salah satunya itu aku ngambil hukum. Singkatnya sih segitu. Kalau alasan ngambil FEB karena dari SMA udah suka sama pelajaran ekonomi sih. Dari SMA ya? Iya. IPA apa IPS? IPS. Sejak SMA aku suka ngitung, suka kayak analisis data. Jadi mungkin jurusan ekonomi pembangunan ini paralel dengan dengan passion aku, dengan apa yang aku suka, dan peluang kerja dari program studi ekonomi pembangunan ini sangat luas nantinya. Fakultas FEB itu ada penjurusan lagi ya kak ya? Ada, ya. Ada. Jurusannya apa aja itu kak? Ada akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, dan manajemen. 4 ya? Dijuruskan semester berapa kak? Langsung dari semester 1 dari semester 1 langsung milih ya? Iya. Itu sesuai dengan passionnya kakak apa enggak kalau boleh tahu? Sesuai. Sejauh ini sih ya sih, yang dipelajari di hukum ini sesuai dengan apa yang aku suka sih. Karena dari semenjak SMA itu kan mulai belajar materi-materi ekonomi. Dan menurut saya cocok sama dengan pelajaran-pelajaran ekonomi. Pernah merasa struggle gitu atau kesulitan di tengah jalan gitu kak? Paling struggle-nya karena online aja sih ya. Kalau misalnya akademiknya sih enggak sih, cuman karena online itu rasanya jenuh gitu sih. Struggle-nya itu mungkin karena aku dari SMA itu kan ngambil jurusan IPA di SMA, dan di SMA aku sendiri itu aku sering dispen karena mengikuti lomba. Dan untuk pelajaran ekonomi ini sendiri waktu SMA sebenarnya kurang aku perhatikan, tapi aku ini tertarik kerja untuk kerja di BI dan OJK, makanya aku pilih ini jurusan ekonomi pembangunan. Kalau setiap kesulitan dari mata kuliahnya sendiri itu juga pasti ada kesulitan masing-masing, tapi bisa diatasin sih dengan mulai menyicil belajar. Dan kalau misalnya ada yang bingung bisa nanya sama kakak tingkat gitu. Kalau sama IPA kak enakan mana? Gimana ya? Sama sih kalau kata aku. Sama. Terus sebelum masuk UNER kan pasti ada ekspektasi tentang UNER. Itu Iya. gimana? Itu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kakak apa enggak? Mungkin ini kali ya, aku pikir kampus UNER itu luas banget ya, ternyata pas sudah. Tapi luas loh kak. Iya. Enggak, soalnya sebelumnya aku pernah ke Unhas tuh karena ada acara organisasi kan, itu luas banget gitu kan. Kalau dibandingin UNER kok jauh banget gitu. Oh, mungkin UNER kan dibagi-bagi ya? Iya, ada tiga. Oh ya, karena UNER juga di pusat kota gitu sih, yang aku tahu. Kalau Unhas itu bukan di tengah kota. Ya. Setelah masuk UNER sih sesuai ekspektasi. Nggak ada yang nggak sesuai gitu. Sejauh ini belum ada yang nggak sesuai sih. Fasilitasnya lengkap, dosen-dosennya juga berkompeten semua, jaringannya luas, dan UNER kan termasuk top 5-nya Indonesia, dan kebetulan di tahun ini Fakultas Ekonomi Bisnis kalau nggak salah, khususnya ilmu ekonomi itu jadi peringkat pertama di Indonesia, dan naik peringkatnya jadi nomor 300 di dunia. Keren. Untuk biaya kuliah sendiri, UNER itu termasuk mahal atau enggak menurut kakak? Kalau biaya sih lumayan mahal sih ya. Kalau misalkan yang uang kuliah tunggal yang aku dapat sih lumayan. Kalau untuk biaya kuliah sendiri sih sebenarnya kurang tahu ya, karena ada range-nya gitu. Terus di sini tuh teman-temannya pada ambis nggak sih kak? Ya sebenarnya sih pada ngambis, cuman ada yang nggak kelihatan ngambis tapi sebenarnya dia orangnya ngambis. Oh, sangat ambis, dan
enak diajak kerja sama. Selama ini kan online kali ya. Kalau itu sih gimana ya, karena online jadi nggak terlalu kelihatan ya. Ada yang terlihat ambis pas di kelas itu sering jawab pertanyaan dosen. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya tunggu offline dulu deh, biar benar-benar kelihatan mana yang ambis-ambis itu. Terus untuk dosennya sendiri itu enak-enak apa garang-garang? Nah kalau dosen sih, kalau menurut aku itu salah satu nilai plus di UNER sih. Dosennya tuh baik banget, terus juga pertanyaan yang mungkin sepele atau receh pun dosennya nggak nganggap remeh gitu loh. Pertanyaannya tetap dijawab sama dosennya. Nah itu menurut aku salah satu yang aku suka dari UNER ini, dosennya. Dosennya di sini sifatnya sih macam-macam sih kan. Ada yang baik banget, ada yang kelihatannya galak tapi sebenarnya orangnya baik. Dosennya baik, dalam menerangkan mata kuliah juga sangat jelas. Kita dikasih ruang terbuka untuk berdiskusi, penilaiannya juga sangat fair. Terus suka duka kuliah di UNER apa? Kalau dibilang sukanya karena fasilitas dari UNER sendiri banyak yang bisa dipakai. Dapat menambah wawasan aku lebih luas lagi, dan UNER ini juga memfasilitasi aku untuk menyalurkan semua minat dan bakatku, memperluas relasiku juga, dan dosen-dosen di sini sangat ramah dan enak untuk diajak berdiskusi. Tadi kan aku udah bilang sukanya ya. Kalau dukanya apa ya? Mungkin ini kali ya, masih online aja ya. Jadi aku masih belum tahu sih. Mungkin bisa lihat dukanya nanti pas offline aja. Dukanya jauh ini belum ada. Kalau dukanya mungkin lebih ke struggle di mata kuliahnya ya pada saat mau ujian, dan itu kan dibutuhkan belajar yang keras karena soal-soalnya susah. Mungkin di situ aja struggle-nya. Mungkin ada harapan buat UNER, Kak? Untuk UNER kedepannya semoga lebih baik lagi, peringkat dunianya bisa lebih ditingkatkan lagi, kinerjanya lebih bagus lagi. Harapan UNER sendiri apa ya? Ini sih learning-nya dibagusin deh. Soalnya kan selama ini kuliah online-nya gimana ya? Kendalanya karena online-nya gitu. Sering nolak atau gimana, Kak? Apa ya? Di pas KKS gitu loh, kan online kan ya. Terus harus di reload terus servernya, webnya, soalnya servernya penuh kan. Iya. Jadinya kadang-kadang sebenarnya internetnya kencang gitu, terus device-nya juga mumpuni, tapi karena servernya nggak mampu buat KRS bareng-bareng gitu, jadinya kadang-kadang malah kita jadi nggak dapet kelas gitu karena servernya masih nggak terlalu bagus. Ya semoga bisa jadi yang lebih baik lagi. Kalau harapan setelah lulus ya bisa gampang nyari kerja. Lulusan dari UNER nanti diharapkan dapat dengan mudah dalam mencari pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebenarnya aku juga lagi nyari jati diri juga sih. Kira-kira mau kemana ya nanti setelah lulus. Cuman untuk saat ini aku lagi demen ini sih tentang diplomasi sih. Jadi kayaknya aku akan ngambil hukum internasional nanti peminatan. Biasanya kan kalau mau masuk UNER itu pada takut mahal nggak ya, terus teman-temannya ambis. Nah gitu. Tolong Kak kasih kata-kata gitu biar Penyemangat. Kalau biaya sih ini ya masih ada solusinya kan, bisa diturunin kan kalau misalkan ngerasa biayanya nggak cukup buat ini, itu bisa ngajuin penurunan uang kuliah tunggalnya. Terus juga kalau untuk ambisnya sih sebenarnya nggak ambis banget juga ya. Terus juga kalau misalkan temennya ambis juga kan bisa menularkan gitu. Terus kita juga bisa jadi ambis juga. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan kamu nggak ambis tapi teman-teman kamu ambis, kamu gabung aja sama mereka. Tapi juga kamu jadi ikut-ikutan ambis. Gitu. Ketularan gitu ya. Iya, ketularan.